Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Medio by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Halo Sobat Medio, Muhammad Kanzia kembali lagi nih di podcast Cuan Cari Untung bareng teman. Di episode Cuan kali ini, kita akan membahas soal strategi swing trading. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan kasih rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Swing trading adalah strategi untuk memperoleh keuntungan maksimal pada trading. Keuntungan tentu jadi tujuan umum dalam melakukan investasi, biar uang yang disimpan dapat berkembang di pasar modal. Nah, sesuai namanya, konsep swing trading adalah melakukan swing pada momen tertentu di pasar modal. Swing trading mengacu pada aktivitas transaksi beli saat harga rendah dan jual ketika harga naik. Meski terdengar sederhana, swing trading adalah strategi yang membutuhkan analisis tinggi, baik secara teknikalnya maupun fundamental. Lalu sebenarnya gimana sih swing trading secara lebih dalamnya? Yuk kita ngobrol sama Mbak Joyce Taurisanti, jurnalis harian Kompas dan penulis finansial dan investasi. Buat Sobat Medio yang mau tahu lebih lengkap seputar investasi, boleh langsung beli bukunya Mbak Joyce yang berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Kamu juga bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id, karena tiap hari Senin akan ada kolom investasi langsung dari Mbak Joyce loh. Oke Mbak Joyce, halo. Hai Kanzia, apa kabar? Sehat-sehat selalu. So Mbak Joyce, kita udah ada spoiler sedikit nih tadi di awal soal bagaimana sebenarnya swing trading itu seperti apa. Cuman kalau Mbak Joyce boleh secara detail nih, boleh jelasin nggak strategi swing trading itu seperti apa sih Mbak? Jadi ini teman-teman semuanya nih, swing trading itu merupakan salah satu strategi ketika kita berinvestasi atau trading saham. Jadi kalau aku lihat sih secara garis besar itu ada 3 macam strategi ketika kita hendak membeli saham, yaitu pertama itu investing. Modelnya gini, investing itu kita beli untuk jangka panjang, terus kita merem gitu loh. Atau bisa juga kita tiap bulan beli cicilan saham yang sama. Harga sahamnya mau naik, mau turun, pokoknya udah komitmen setiap bulan aku beli sekian rupiah atau sekian lot. Harapannya apa? Harapannya nanti misalnya nih, kalau yang buat teman-teman muda buat beli rumah nih, modal DP beli rumah 5 tahun lagi, bisa dari situ. Jadi kita beli terus kita merem aja. Yang kedua, ini jangka menengah, yaitu salah satunya adalah swing trading ini. Swing trading ini bisa seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, tergantung dari tren harga sahamnya. Swing trading bisa juga diikuti dengan trend following. Ketika kita ngikut tren saham itu mau naik, kita cari trennya, naik, yuk kita ikut. Yang ketiga ada lagi nih yang lebih cepat, namanya day trade atau trading harian, atau juga scalping. Biasanya teman-teman kalau udah scalping ini nyopet. Nyopetnya di bursa tapi kan cepat gitu loh. Ada tuh teman-teman aku yang pinter banget gitu ya, nggak nyampe 2 menit lo udah jual beli. Pokoknya YPC, yang penting cuan. Nah gitu, swing trading ini jadinya tengah-tengah lah menurut aku. Dia itu bisa jangka menengah, nggak terlalu lama kayak kita investing, nggak terlalu cepat juga seperti kalau kita scalping. Jadi sebenarnya dia ini mengikuti trennya sebuah saham. Misalnya kita lagi, saham naik, teman-teman tentu lagi perhatiin dong saham-saham komoditas. Saham-saham kayaknya batu bara, itu kan lagi naik nih. Itu bisa tuh dibuat swing tuh, kita naik. Terus dia patah tren, kita jual. Secara garis besarnya gitu kan sih yang namanya swing trading. Oke, jadi kita mengikuti tren mana ya, saham mana yang lagi tren, saham mana yang lagi naik dan lagi turun ya Mbak, secara singkatnya. Betul. Kalau misalnya ini udah patah tren, ya udah kita lepas, kita jual. Nah ini jangka waktunya bisa 1 minggu, bisa sebulan gitu. Nanti kita keluarnya pas dia udah berbalik arah. Kan saham nggak selama-lamanya naik, nggak selama-lamanya juga turun. Kita harus mencermati tuh kapan dia berbalik arahnya. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk melakukan strategi ini seperti apa sih Mbak? Terus apa yang bikin strategi ini tuh punya keunggulan dibanding yang lain gitu Mbak? Strategi ini cocok buat teman-teman yang sibuk bekerja. Kalau ada 2 pilihan nih buat teman-teman yang sibuk bekerja, yaitu teman-teman melakukan strategi investing sama swing trading ini. Kalau investing kan berarti lama banget ya gitu. Karena nggak sabar, ya udah teman-teman bisa mencoba swing trading. Jadi misalnya kita beli nih pagi-pagi jam 9 ya kalau market lagi buka, terus beli pagi-pagi, ya udah tinggalin aja, nanti sore setelah market tutup kita nggak ada meeting misalnya kan sih.
Kalau nggak ada meeting, baru kita tengok lagi. Dan itu nggak seperti teman-teman yang scalper. Scalper itu kan harus ketat ya memperhatikan pergerakan sahamnya karena dia bergerak cepat banget dan memanfaatkan fluktuasi. Nah, swing trading ini agak santuy lah. Masih bisa seminggu kita pegang, minggu depan kita lihat, wah udah patah nih trennya, baru bisa kita lepas. Gitu lebih santai. Jadi dibanding yang investasi yang jangka panjang perlu sampai 5 tahunan, kalau swing trading tuh bisa harian atau bahkan mingguan tadi ya Mbak? Betul, mingguan sampai ya paling sebulan lah. Kalau saham-saham di Indonesia ini kadang sebulan udah patah trennya, nanti dia balik lagi, kita keluar dulu, terus nanti dia udah naik nih, misalnya ada kenaikan harga batu bara kayak, atau ada aturan baru dari pemerintah apa. Kemarin kan kita, kalau teman-teman perhatikan ada ya kejadian-kejadian yang mana yang membuat saham itu naik atau turun gitu. Nah, kita perhatikan juga tuh. Oke, kalau mungkin bahasa anak mudanya tuh sekarang hijau sama merah, Mbak. Betul. Mana yang merah, mana yang hijau buat ngikutin tradingnya. Oke, menarik nih Mbak. Selanjutnya nih Mbak, kalau misalnya setiap strategi itu kan pasti punya resikonya ya. Terus kalau resiko dari swing trading ini seperti apa Mbak? Nah, resikonya yang itu aku alamin sendiri ya kan Syah. Itu kita lupa. Ini kan santuy ya, kita beli tuh kita TP-nya segini tuh kita mungkin kita sibuk, kita apa tuh udah sampai sebulan lebih gitu loh. Tadinya kalau misalnya kita perhatiin dalam 2 minggu kita udah bisa mencapai TP, tapi ketika saking santuynya tuh kita sibuk bisa lupa gitu. Terus penurunannya juga kadang bisa gede. Nah, karena kita lupa tuh tahu-tahu itunya udah turun, samanya udah turun. Itu jangan sampai gitu. Dan itu juga kalau keunggulannya yang aku lihat ini kita tidak terlalu sering bertransaksi. Kan kalau scalper 1 hari bisa berapa kali tuh keluar masuk gitu ya. Nah, kalau ini kita transaksi ya sebulan sekali atau mungkin 3 minggu sekali gitu. Tapi itu tadi kelemahannya itu jangan sampai lupa aja kalau kita punya saham-saham yang memang kita tempatkan untuk di swing. Nah, bagusnya juga kalau teman-teman tuh punya catatan sendiri. Tapi itu emang harus punya tuh yang jurnal. Kira-kira kita beli, ini strateginya ini. Terus TP-nya di berapa, stop loss-nya di berapa. Itu mesti ada kita punya catatan dan kita cek lagi. Minimal di akhir hari lah kalau teman-teman udah agak santai gitu. Oke, misalnya udah kena stop loss nih hari ini dan kita nggak sempat jual, besoknya harus segera eksekusi. Oke. Iya nih, biasanya atau enggak lagi hijau gitu kan, lupa jual, terus tato merah. Tato udah merah, kan nyesel tuh, kena mental deh. Aduh, bener banget. Berarti tadi tipsnya itu selain tadi bikin jurnal, kira-kira ada tips lain nggak Mbak Joyce untuk mengurangi cara agar nggak lupa sama resiko lain dari swing trading ini? Nah, kita harus pandai membaca itu. Kalau aku pakai namanya moving average. Kita membeli saham ketika dia misalnya berada di atas MA 50 nih. Oke, dia tetap patuh gitu sama garis MA-nya. Udah 50-50 di atas MA 50. Terus tiba-tiba dia turun, jebol tuh di bawah MA 50-nya. Nah, kita harus alert. Ya udah, kita harus rela melepaskan saham itu. Jangan sampai lupa lagi. Bener-bener kita tetap memantau. Walaupun ini aku bilang tadi tradingnya santuy gitu ya. Nggak hektik banget dalam bertrading ini, tapi tetap harus dipantau. Dan juga teman-teman mesti belajar yang namanya support resistance. Jangan lupa, itu mah basic banget tuh teman-teman tuh. Kayak abis lebaran kemarin, pasti teman-teman berasa dong ya. Kan kita libur nih. Lebaran kita jalan-jalan, marketnya nutup, tiba-tiba pas buka, begitu kan. Yes, bener Mbak. Cihui banget marketnya habis buka lebaran itu kan ya. Teman-teman pantau deh apakah ketika ada momen-momen seperti itu, saham-saham yang kita swing itu gimana keadaannya, apakah masih cocok sama tadi trading plan kita. Masih bisa nih, bisa take profit di sekian, ataukah kita memang harus sudah stop loss, harus disiplin. Nah, tadi itu kan tadi kita harus tetap perhatikan dan tetap disiplin. Ini disiplin ini nggak bisa lolos gitu, jangan mentang-mentang ini kan nge-swing santai nih, terus kita jadi nggak disiplin. Misalnya kita udah kena tas stop loss kita harus cut loss, tapi kita juga naik, ternyata dia turun kan, ada tuh saham yang gitu. Nah, itu jangan sampai kita melupakan disiplin itu, baik disiplin take profit maupun disiplin stop loss. Kalau teman-teman yang pemula ini suka ini kan udah naik nih, misalnya target profitnya tercapai. Kalau swing itu kita bisa dapat puluhan persen loh, 10% bisa, belasan persen bisa. Terus tiba-tiba kita udah tahu pengen ini, kayaknya mau naik lagi nih, tanpa kita nggak ngecek teknikalnya, udah santai aja lah, ntar juga dia naik lagi. Ternyata itu kejadian habis lebaran. Oh iya, itu yang market 1 minggu tutup, pas buka bikin mata kita melotot ya Mbak Joyce. Joyce. Jangan sampai gitu. Iya, benar. Oke, nah Mbak Joyce, aku mau lanjut nih.
kalau misalnya oke, aku udah tertarik, aku udah ngerti tips triknya untuk swing trading. Kira-kira biar beli saham yang tepat sasaran tuh ada teknik-tekniknya nggak tuh Mbak Joyce? Nah, kalau swing ini tekniknya yang lebih berdominan kita pakai technical, bukan pakai fundamental. Fundamental boleh lah, kita cari saham yang bagus. Karena ada juga nih kan saham yang bener-bener fundamentalnya bagus tapi dia lagi downtrend, ada tuh. Tapi sekarang kemarin sih dia habis dibully, dia naik lagi sih. Nah, kita mesti perhatikan juga itu pertama fundamentalnya oke, terus dia lagi uptrend gak sih? Yang basic banget tuh dia lagi uptrend gak? Apakah sahamnya sedang uptrend? Ya tadi itu yang aku bilang, apakah misalnya dia di atas MA50-nya enggak nih? MA50 itu kan harga rata-rata saham selama 50 hari bursa gitu. Itu udah bisa menjadi salah satu patokan buat kita nge-swing. Kalau dia udah di atas MA50, lalu kita lihat lagi, cek lagi nih Kansia, apakah volumenya itu gede? Banyak yang beli nggak nih? Ada minat beli nggak di saham ini? Biasanya kita kan retail ya. Retail itu mengikuti uang-uang dari investor besar, investor institusi. Kalau yang gede-gede udah masuk, ya udah retail ikut masuk gitu. Tapi misalnya teman-teman menemukan sebuah saham dia tuh di atas MA50-nya bagus tapi nggak ada yang beli gitu. Nah, jangan juga tuh, nggak usah kita beli. Tetap pertama teknikalnya dan juga yang gampang itu volumenya untuk mengkonfirmasi apakah saham ini sedang uptrend dan banyak diminati. Nanti kalau misalnya nggak ada minat nih di saham ini, kita beli terus kita mau jualnya sama siapa? Gitu aja. Nggak ada yang pegang itunya, kita susah jualnya. Gitu kira-kira kan sih yang mudah ya. Emang swing trading ini aku bilang tuh level 2 lah. Kalau pertama kita investing kan kita udah tutup mata nih, pokoknya gue beli ini saham, mau naik mau turun, buat simpanan 5 tahun lagi, buat misalnya nanti yang teman-teman gak punya anak buat kuliah 20 tahun lagi, bisa loh nyimpan dari sekarang dengan metode investing. Nah, swing ini kita udah naik kelas nih, kita udah gak bisa beli saham terus tidur. Kita tetap, aku bilang tadi, memantau, disiplin, take profit kita di berapa, disiplin juga sama stop lossnya di berapa gitu. Oke Mbak Joyce. Nah, kadang nih Mbak kalau misalnya mau pakai strategi swing trading kayak gini nih, mungkin ketakutannya kalau mungkin di umuran aku atau yang beli-beli saham juga gitu ya, kayak kalau mau jual tuh ada kepikiran, aduh ntar kalau misalnya harganya makin naik, ntar aku bisa untung lebih. Nah, kira-kira kapan sih Mbak kita bisa bilang, oke, ini jual atau ini tahan sebelum untung naik atau bahkan turun gitu? Kita ngeliatin moving average-nya tuh. Kalau misalnya dia udah cross down, ya udahlah jual aja itu. Nah, misalnya kalau teman-teman, aku udah untung nih, misalnya katakanlah 15% nge-swing udah 1 bulan, ini kira-kira mau naik apa turun ya? Ya udahlah 15% itu take profit aja dulu kalau memang itu sesuai dengan rencana kita, trading plan kita. Misalnya kita trading plannya dapat 5%, ya udah take profit lagi. Misalnya ternyata masih lanjut, kita bisa beli lagi kan sih ya. Jangan khawatir, kan bursanya masih buka. Nah, misalnya juga kalau take profit terus tiba-tiba sahamnya jeblok nih, turun. Ya udah, itu kan kita ya bersyukur aja karena kita sudah take profit. Terus teman-teman jangan lupa, ketika kita take profit dari saham, kita bandingkan deh dengan misalnya deposito. Deposito itu setahun kan cuma 4% ya. 4%, 3%. Setahun loh. Coba kalau kita nge-swing, sebulan aja kita misalnya katakanlah dapat 10%. Itu kan udah jauh lebih bagus dibandingkan deposito. Jadi kita ya udah jangan serakah gitu kan sih ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhirnya nih Mbak Joyce untuk sekaligus menutup episode kali ini. Selain tips jangan serakah, ada tips apa lagi untuk teman-teman yang mau nyoba swing trading? Nah, terus tetap belajar. Ketika teman-teman udah swing itu, teman-teman akan berhadapan dengan pilihan-pilihan indikator. Mau pakai apa nih indikator nih? Kalau aku sih senangnya pakai sederhana aja, pakai MA50 tadi. Itu udah bisa loh. Terus teman-teman misalnya, ada indikator yang ini nih, kan lebih mendekati atau lebih disenangi. Gue pusing narik-narik garis, maunya yang lain. Ya udah boleh pakai indikator lain. Nah, kita tetap harus belajar terus gitu. Nah, aku ada tips lagi buat teman-teman. Kita bisa belajar bareng daripada salah ngomong. Sering kan sih kita kan cerita nih sama keluarga kita, aku investasi saham untuk orang-orang yang belum kenal saham. Ntar lu rugi kan sih. Gini gitu kan, kita jadi sebel ya enggak sih? Iya. Tapi kalau kita udah berada di dalam environment yang sama, misalnya sama-sama komunitas saham yang seneng swing, itu ada komunitasnya. Jadi kita bisa belajar. Banyak kok komunitas-komunitas yang mau berbagi, dan yang namanya belajar itu
apalagi di pasar modal kan nggak bisa di kelas nih. Katakanlah kan kita belajar di kelas dari hari Senin sampai hari Jumat, sampai hari Minggu Minggu sore. Terus hari Senin berikutnya kita trading. Itu pasti aja ada yang pertanyaan baru yang kita nggak ngerti sebelumnya, nggak ada di kelas. Nah, itulah pentingnya teman-teman belajar di sebuah komunitas. Komunitas itu kan learningnya itu terus menerus ya, bukannya cuma di kelas aja. Kita bisa tanya-tanya di situ, bisa diskusi, bisa macam-macam. Nah, aku senang banget kalau teman-teman tuh belajar di komunitas karena ada continuous learning dan karena kita sama-sama punya interest yang sama. Daripada salah ngomong sama orang, ntar kita kena mental ya nggak. Kemarin tuh ada pengumuman nih kan dari Kesei. Berapa sih investor sekarang? 8,6 juta. Itu udah luar biasa banget. Dan teman-teman itu merupakan investor baru. Jadi aku tidak bosan mengajak teman-teman terus belajar. Gitu sih. Oke Mbak Joyce, tips trik yang bagus banget. Dari 8,6 juta jangan lupa untuk tetap belajar. Jangan serakah juga mencari keuntungan dalam swing trading seperti ini. Oke, terima kasih Mbak Joyce untuk episode kali ini. Oke, bye-bye. Sekian podcast cuan kali ini. Thank you Mbak Joyce atas kesempatannya di episode kali ini. Dan jangan lupa Sobat Medio untuk follow @medio by KG Media atau kirimkan saran ke email podcast@kgmedia.id. Dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik seputar keuangan, investasi, hingga aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode, Sobat Medio. Itu dia Motion Cuan, cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.